dia udah keyless ya, dan ini permasalahannya jadi motor ini didorong di step ini dan motornya nggak hidup. Sementara ini kunci keylessnya ini sudah bekerja ya, dari tombol dari keylessnya ini dia masih bekerja, tapi kita lihat respon dari sininya ketika di kunci kontak dari lampunya dia nyala ya, dari si lampu ini ya, tapi ini terangnya itu kurang terang dan di sini tidak menunjukkan langsung menyala normal ya. Biasanya di sini langsung nyala, ada ininya dan ininya kilometernya itu menyala dan ininya menyala. Sementara ini sudah kunci kontak ya, tapi ini tidak menyala. Jadi kita periksa dulu bagian box aki ya. Untuk menghidupkannya ini motor agak susah ya buat dihidupkannya, nggak bisa. Di sistem starternya udah terlihat udah nggak bekerja ya, nggak langsung bekerja. Sementara dia sudah tidak menggunakan kickstarter, jadi kickstarternya itu nggak ada. Jadi motor ini agak merepotkan buat menghidupkannya. Tapi kita periksa dari box akinya dulu. Ini box akinya di sini kita periksa, kita buka. Kemungkinan mudah-mudahan ya kayaknya nih arus setrum yang kurang besar. Dibuka dulu aja teman-teman untuk melihat kondisi akinya, karena ini sistem kelistrikan ya, permasalahan awal yang bisa kelihatannya. Jadi dari kunci keylessnya dia sepertinya bekerja ya, mau di kontak on dan mau dan kita cek bagian ininya, kita pakai scanner. Jika dipakai scannernya dicolok langsung dia nggak bisa hidup, ada dipastikan itu akinya yang ngedrop. Ini soketnya, soket buat terhubung ke scanner ya. Lihat untuk mengetahui bisa terhubung di scanner tidak. Jika tidak bisa terhubung di alat scanner, bisa dipastikan motor ini mengalami drop aki ya. Kita hidupkan dan di sini kita ulang. Oh ya, masih bekerja ya. Oh. Kita perhatikan lagi. Agak susah ini teman-teman. Tadi masih bisa ngontak on ya pas di ininya. Sekarang dia nggak mau ngontak on dan nggak mau bergerak ya. Ini arus setrumnya kurang banget. Kita coba dicabut scannernya, siapa tahu mengganggu jumlah kelistrikan yang ada. Kita coba inikan lagi, tetap nggak mau nih teman-teman. Ini kemungkinan drop aki, tapi kita cek voltase akinya dulu. Kita lihat akinya, ini akinya udah pakai aki yang besar ya, 6V ini nih, GTZ 6V, bukan yang kecilnya, ini yang besarnya. Kita buka cek, kita melakukan pengecekan voltase aki ini teman-teman. Kita menggunakan tester, kita colokkan di sini ya, salah satu kabelnya plus, kita tempelkan ke masuk. Lihat voltase yang ada, wow, bener-bener ngedrop banget ya ini teman-teman. Padahal ini lagi nggak di kontak on, jadi kunci motornya dalam keadaan off ini. Walaupun keylessnya ini berdekatan, tapi dalam posisi off. Jadi kalau kunci kontak dalam posisi off itu jalur setrumnya tidak terlalu banyak mengeluarkan arus ya, karena tidak terhubung ke full pump, injektor atau ke sensor-sensor lainnya, ke kelistrikan lainnya. Ini dalam keadaan off aja itu udah drop 7 volt. Jadi ini kemungkinan motor nggak bisa hidupnya. Permasalahannya yang sudah pasti diketahui itu dari kondisi akinya yang drop ya. Ini harus diganti akinya dulu, baru kita mengecek selanjutnya apa ada permasalahan yang lain. Tapi yang pasti itu dari akinya ini udah ngedrop banget ya teman-teman. Nah, akinya udah ngedrop banget. Tapi kita coba memakai
aki lain dulu ya. Saya punyanya yang lebih kecil, dicoba dulu. Bentar. Karena ini hidupnya masih belum diketahui ya teman-teman, yang karena hidupnya kelistrikannya bermasalah, voltasenya ini drop jauh bang. Diganti dulu akinya. Kita buka, lepas akinya dulu. Pasang aki yang kondisinya masih bagus ya teman-teman. Ini punya motor saya, dia akinya masih 12 volt. Oh, langsung ada tanda-tanda ini ya. Arus standby-nya itu dia ada, arus standby saat kunci kontak masih keadaan off, jadi buat alarm atau hubungan antara kunci keylessnya dia. Kita coba di sini. Ini udah terhubung kenceng. Kita coba kuncinya ya. Tuh. Ininya udah langsung bekerja dia. Tuh. Udah langsung bekerja ya. Coba kita kunci kotak. Nah, langsung hidupnya langsung normal ya, jadi kilometernya dia langsung menyala ya. Ini keadaan bensinnya sedang ngedrop, tapi ini langsung hidup dan lampunya itu terang ya. Lampu di sananya terang, kalau yang tadi dia ngedrop. Jadi ini sudah menyala. Ini waktu menunjukkan jamnya jam 1. Scoopy SP seharusnya kita hidupkan itu bisa hidup ya teman-teman. Coba kita hidupkan. Jika tidak ada masalah yang lain selain akinya yang tekor, ini seharusnya motor bisa hidup. Tuh, masih ada bisa hidupnya ya teman-teman. Jadi fix ini akinya harus diganti ya teman-teman. Akinya dia ngedrop parah, sementara ini yang bawanya perempuan dan akinya andai kata dibetulin pun belum tentu langsung bener ini dropnya, karena turunnya sampai 7 voltase dia. Dicoba dibetulin juga misalkan betul tahan lamanya kita tidak tahu ya, sementara yang bawahnya perempuan, jadi ini akinya harus tokcer, ini harus yang bagus karena yang bawahnya perempuan dan dikhawatirkan langsung bermasalah lagi ya. Jadi ini akinya fix, yang bikin motor ini nggak bisa hidup itu akinya ya. Sementara tadi waktu awal saya cek saya kira kunci keylessnya, tapi dia masih menyala tuh. Ini kita matikan juga langsung ini lagi, dan kuncinya ini tanda wifi nya dia terhubung, tanda ininya dia terhubung, tanda kuncinya ya. Tuh, bisa langsung hidup lagi. Kalau yang tadi itu ininya nggak nyala sama sekali ya. Dan kita lakukan scanner ya. Sebelum di ini yang lainnya ada kendala, yang lainnya tidak. Kita coba scan ulang ya. Kalau yang tadi kan nggak bisa, scannernya nggak bisa masuk dan nggak bisa hidup ya, walaupun kontaknya itu dia bisa di posisi on ya. Tapi sekarang kalau kita posisi lagi, kita kontak lagi, dia hidup. Oke, langsung kita ke dan terhubung ya, di scannernya terhubung. Kita cek pada Scoopy FI 110, kita coba. Nah ini sistemnya, ini sistem injeksinya yang cocok, nggak ada masalah. Ini hijau, pompa dalam keadaan off, dan healthy-nya masih ini, motornya belum dihidupkan, masih dingin. Ini mesinnya masih dingin, tapi ini sudah nggak ada masalah dan modenya masih strip mode. Tapi yang jelas ini motornya udah bisa hidup ya. Jadi fix masalahnya yang bermasalah itu akinya dia. Jadi motor ini harus diganti akinya, dicariin dulu, harus diganti akinya nih. Dan bensinnya mulai mau habis ya kayak gini sih. Dan ini masih drop banget, masih keadaannya dingin banget. Oh modenya lihat berubah, sudah berubah dia mode 2 ya. Biasanya semburannya lebih banyak jumlah bensin yang disemburkannya, tapi
tapi ini harus diganti dulu akinya nih, yang bikin motor dia mati ya. Ini aki motornya nggak perlu diganti dulu ya ternyata teman-teman, jadi masih bisa dipakai. Ini coba dicas ya, aki ini bawaan motor Scoopy-nya. Ini dia sistemnya udah normal lagi. Kita tes di sini aja dulu. Kita kunci kontak. Oh, sekarang udah bisa hidup nih. Jadi ini nggak perlu diganti dulu. Dan tadi harus ganti aki. Jadi penyebab ngedrop akinya itu pemilik motornya lupa meng-off-kan keyless-nya ya. Jadi sistemnya walaupun lagi nggak dikontak on, tapi dia selalu standby bagian wifi-nya itu nggak di-off-kan dulu. Jadi selalu terhubung dengan kunci keyless-nya. Sementara keyless-nya itu dibawa-bawa jauh ya. Kunci yang biasa buat untuk dipegangnya itu dia dibawa jauh-jauh. Sementara yang di motornya nggak di-off-kan. Jadi selalu standby dia. Ini kita pasang kembali ya akinya. Jadi ini akinya masih bisa mengisi full seharusnya. Kalau nggak bocor itu arus setrumnya nggak terlalu ngedrop dia. Aki bawaan motornya kita pasang lagi ya teman-teman, nggak perlu diganti dulu. Mudah-mudahan ini akinya masih bisa tahan lama ya, walaupun tadi habis ngedrop dia harus standby terus, sementara tidak ada pengisian ya karena motornya nggak dihidupkan. Jadi dia akinya drop karena kuncinya lupa di off kan ini sama yang punya motornya. Walaupun kondisi off, tapi kalau sistem wifi nya nggak dimatikan dia bakalan hidup terus bagian wifi nya. Jadi nyedot aki gitu, nyedot strum. Kita pasang lagi. Oh, walaupun kunci off gak pas yakin mana tata setrum bawa motor. Ya. Kita pasang lagi akinya. Ini udah dipasang kuncinya. Ini bisa kita pencet lagi. Ini dia bisa langsung ini lagi. Tuh, langsung ya. Tuh, udah bisa hidup lagi. Tadinya dia nggak bisa hidup ya di awal itu. Ini kalau kita matikan, terus kita off kan lagi nih kuncinya. Buat di off kan, kita off, matikan sampai nyala bagian sen. Ini tandanya udah nggak bisa dikunci dia. Dipencet-pencetnya nggak bakal hidup-hidup. Tadi dia masih hidup ya, dibawa jauh-jauh kuncinya, sehingga arus nyedot makan arus aki ini biasa kalau digoyang baru ada bunyi. Oh, tolong kita pasang lagi nih. Bagian ini yang nggak jalan sih. Taruh. Tapi akinya nih drop. Ini tanda merah ini akinya nggak full dia, kurang arus setrum. Kita cek pakai tester dulu. Kita coba cek tester lagi untuk melihat sistem pengisiannya itu mau ngisi enggak ya. Ini kalau dari sistem pengisiannya dia masih bagus dia sistem pengisiannya. Artinya ini mau mengisi, cuman dari akinya kalau dari gejala dari sininya dia berwarna merah itu kekurangan arus. Ini
Yang paling bagus kalau udah kondisi merah gini tetap harus diganti aki sih, walaupun masih hidup, atau ditunggu nanti dihidupkan dulu agak lama. Dia ini mau mati apa enggak ini bagian ininya. Karena yang paling bagus itu biasanya dia mati ya. Kalau merah nyala begini dia kekurangan arus setrum. Di kontak ponnya tuh sekarang dia mau berhenti ya. Tadi lampu merah tanda akinya agak kurang seperti mau habis, tapi sekarang dia udah bisa hidup lagi. Sementara akinya aki yang tadi, jadi ini seharusnya akinya bisa pulih. Kita cek scannernya, cek scan. Colokkan lagi di sini sistem ECU-nya. Nah, cek di sini. Ini Scoopy injeksi. Kita lihat voltasenya. Baterainya masih agak turun-turun gitu sih ya. Seharusnya yang paling standar itu di 12 volt. Tapi di sini dia udah menandakan mati ya. Seharusnya bisa pulih. Kalau nggak bisa pulih itu akinya yang harus diganti. Udah. Oke. Jadi ini akinya nggak perlu diganti dulu. Bisa pulih, bisa langsung dihidupkan ya. Jadi teman-teman kita matikan. Ini kalau motor mau dibawa jauh, kuncinya mau ditinggal jauh, pastikan kunci keylessnya, sistem wifi nya itu dimatikan ya, sistem kunci kontaknya. Caranya dengan memencet seperti ini sampai nyala. Nah, kalau sudah sampai nyala seperti ini, motor sudah bisa ditinggal ya, karena dia walaupun ditekan-tekan itu nggak bakal hidup-hidup. Walaupun ditekan-tekan ya, nggak bisa berjalan. Kalau sudah seperti ini bisa ditinggal, jadi sistem wifi nya nggak terhubung ya antara kunci keyless yang dipegang dengan sistem kunci kontak yang di sininya ya. Tapi kalau kita seperti ini, kita lihat kontak lagi seperti ini, dan lalu tombol yang nggak ditekan lama sampai ininya nggak bernyala, itu biasanya kalau dibawa jauh dia bisa bikin ngedrop aki dia. Jadi seperti itu teman-teman buat cara mengelola sistem keyless ya. Ini mesti di nih. Jadi ini motornya sudah bisa hidup teman-teman. Jadi ini masih bisa diatasi ya, akinya itu masih bisa balik pulih seperti mendekati sebelumnya. Saran terbaik sih kalau nanti gejalanya seperti itu lagi, maka mau nggak mau harus diganti aki ya. Biasanya nanti ditandainya dari lampu baterainya itu biasanya merah ya, buat gejala itu aki kurang setrum powernya. Ini sudah bisa dihidupkan lagi ya. Kita coba kontak lagi, kita starter hidupkan. Oke, ini udah bisa hidup. Dan sampai sekarang yang tadinya lampu baterainya itu masih merah-merah, setelah sekarang udah hilang ya, udah mati ya. Jadi kalau nantinya baterainya merah lagi, itu saran terbaik saya itu akinya harus diganti ya, dan akinya itu harus yang bagus. Begitu saja teman-teman, ini Scoopy keyless sudah bisa dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.